Fakta TV, media hukum, demokrasi, dan politik yang aktual, terpercaya, dan eksklusif. Inilah News and Report. Virianto, kemudian keempat Victor Sandi Kuirtia, kemudian kelima Bambang Muntaha, keenam Iwan Budi Santoso, dan seterusnya kemudian menetapkan imbalan atau jasa fee kurator yang akan ditetapkan setelah kurator selesai dalam melaksanakan tugasnya, dan kemudian menghukum termohon dalam hal ini KSP Intidana untuk membayar biaya yang ditimbulkan atau ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan putusan ini, maka kami mohon kepada semua pihak yang berhubungan dengan koperasi Intidana untuk tidak melakukan kegiatan apapun lagi di koperasi Intidana yang nanti akan segera diambil alih oleh kurator di dalam melakukan pengumpulan data-data dan kemudian untuk melakukan tugas-tugasnya secara baik. Kami mewakili klien-klien kami akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata kepada siapapun yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan di koperasi Intidana apabila yang bersangkutan tidak bertindak atas nama ketua koperasi yang sah, yaitu Saudara Handoko. Jadi siapa saja yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua koperasi tidak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Saudara Handoko, maka saya telah diberikan tugas oleh klien saya untuk melakukan tuntutan, baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, ketika nanti ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan di koperasi Intidana melakukan langkah-langkah hukum atau langkah-langkah apapun, maka kantor hukum saya akan mengambil langkah tegas terhadap yang bersangkutan baik secara pidana ataupun secara perdata. Josep Parera akui beri suap usai ditetapkan sebagai tersangka. Josep Parera pun buka suara. Dia mengklaim menjadi korban sistem. Dia menyebut setiap aspek di Indonesia memerlukan uang. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita, kata Josep Parera di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 23 September 2022. Dia bersama rekan pengacaranya Eko Suparno mengakui memberikan suap. Uang itu diberikan agar koperasi simpan pinjam Intidana dinyatakan pilot. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan, ungkapnya. Intinya kami akan buka semua, kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami. Kami merasa moralitas kami sangat rendah, kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya, Ibu Josep. Dikutip dari situs law firm Josep Parera, Jumat 23 September 2022, Josep Parera merupakan pengacara yang berkantor di Semarang. Dalam profilnya, Josep Parera mengaku sudah beracara sejak tahun 2000. Josep Parera biasa menangani perkara pidana dan perdata. Selain menjadi pengacara, Josep Parera juga berkecimpung di dunia akademisi sebagai dosen hukum bisnis di STIE Widya Manggala Semarang. Josep Parera juga kerap menjadi pembicara di berbagai seminar hukum serta aktif di beberapa kegiatan sosial dan kemanusiaan. Josep Parera juga merupakan pendiri Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum DPC Paradi Semarang dan pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Dia juga tercatat beberapa kali memimpin organisasi di Semarang dan Jawa Tengah, di mana salah satunya merupakan organisasi anti korupsi. Berikut daftarnya. Yang pertama, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Paradi Kota Semarang Raya periode 2016 hingga 2020. Yang kedua, Wakil Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia DPD HAMI Jawa Tengah periode 2015 hingga 2020. Yang ketiga, Ketua Perhimpunan Universal Taekwondo Indonesia Profesional Jawa Tengah periode 2016 hingga 2021. Yang keempat, Dewan Pengawas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kota Semarang periode 2016 hingga 2021. Yang kelima, pendiri Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum
DPC Peradi Semarang. Yosep Parera juga aktif di media sosial TikTok melalui akun Rumah Pancasila. Dari unggahannya, Yosep Parera kerap membahas soal perkara hukum, salah satunya kasus Verdi Sambo. Yosep Parera juga pernah membahas soal kekecewaannya terhadap oknum penegak hukum yang menurutnya tidak punya hati nurani. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Demikian News and Report, jangan lupa like dan subscribe saya, Anissa Prasasti untuk Fakta TV. Tegakkan keadilan walau langit runtuh. Like